Oleh karena kalau kita perhatikan dalil tentang masalah pujian, banyak dalil yang melarang memuji. Melarang memuji. Ya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Miqdad berkata, "Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahtiya fi wujuhil maddahin turab." Nabi memerintahkan kami untuk melemparkan pasir ke wajah orang yang suka muji-muji. Jadi kalau orang suka muji-muji kita lemparkan pasir ke wajahnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhihim turab." Kalau kalian lihat orang tukang muji-muji, lempar pasir di wajahnya. Kalau orang muji-muji kita, sebentar. Ngapain Mas mencari pasir? Sini, lempar wajahnya. Kenapa? Karena pujian itu berbahaya. Menghilangkan keikhlasan seorang. Merasa orang lebih besar daripada yang seharusnya. Tadi dia pakai topinya nggak cukup lagi karena kepalanya jadi besar. Makanya Rasulullah SAW, ya, waktu ada orang memuji-muji kepada sahabat yang lain, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Waihak, qata'ta unuka sahibik." Celaka engkau telah memotong leher saudaramu. Rasulullah yaqulu miran, ulang-ulang, kau telah membunuhnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, "In kana ahadukum madihan." Kalau seorang di antara kalian ingin memuji, la mahala, dan dia memang harus memuji, falyaqul. Maka begini cara memuji kata Nabi. Ahsibu kada wa kada. Bilang aja menurutku orang ini begini. Wa in kana yura annahu kadzalik. Menurutku demikian. Wa hasibu Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kalaupun kau harus memuji, pujilah caranya demikian. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan, dan jangan seorang mendahului Allah dalam memuji. Anda memuji orang lihat zahir, Anda tidak tahu isi hatinya bagaimana. Nah, kalau Anda pun harus memuji, Anda bilang tadi menurut saya engkau begini dan Allah lebih tahu tentang dirimu. Kalaupun Anda harus memuji. Kalau bisa tidak perlu memuji. Karena tadinya ada orang ikhlas, gara-gara Anda puji akhirnya dia jadi riya, jadi sombong, jadi angkuh. Contoh, ada ustaz habis ceramah. Terus tanya sama murid, gimana tadi ceramah saya? Nanti, mantap Ustaz, mantap. Ustaz langsung, begitu ya? Terbang melayang ustaznya. Bilang aja, biasa aja Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Mudah-mudahan orang ngamalkan Ustaz. Gitu aja, jangan malah muji ustaznya sehingga ustaznya melayang-melayang ya. Ini tidak baik. Akhirnya ustaznya setiap kali ngisi pengajian tanya lagi, gimana tadi? Ingin dipuji sama muridnya. Jadi. Dan ini bahaya. Lihat di medsos sekarang, orang nukil pujian orang tentang dirinya. Ini si fulan puji saya, dia posting. Ustaz fulan puji saya, dia posting sebagai itu namanya ente puji diri sendiri. Ngapain ente nukil pujian orang terhadap diri ente? Akhirnya saling muji-mujian tebar di medsos. Saya muji ini, ngapain saling puji-pujian ya, akhi? Allah lebih tahu tentang aib-aib kita. Jadi bahaya pujian itu apa? Bahaya. Jangan cari pujian bukan kayak itu riya, amal semua hilang gara-gara cari pujian. Maka jangan terperangkap dengan pujian. Orang puji sudah kita bilang Allahumma ghfirli, Allahumma la tu'akhidni wa yaqulun. Kalau kita dipuji kita bilang apa? Allahumma la tu'akhidni wa yaqulun. Ya Allah jangan kau siksa aku akibat pujian mereka. Waj'alni wa ghfir lahum ma la ya'lamun. Ampunilah mereka atas apa yang mereka tidak tahu tentang aib-aibku. Waj'alni khairum mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada persangkaan mereka. Jadi ingatkan diri, bukan malah kemudian nukil pujian-pujian orang untuk supaya semakin tinggi ya. Tetapi kata para ulama, kalau dalam kondisi tertentu kita boleh muji. Seperti tadi orang enggak pede, ada anak kita malah sekolah, dia merasa goblok, kamu pintar nak. Ya, kamu buktinya game menang terus. Misalnya, sabar nak, kamu pintar kok, kamu harus bisa, kamu lihat kamu pintar kok. Ini ada manfaatnya seperti ini. Tadi seperti Khadijah muji siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu cerdas kok, kamu bisa. Insya Allah ada orang malas-malas dakwah. Ayo Ustaz dakwah Ustaz, banyak orang dapat hidayah Ustaz. Kemarin ada orang senang sama dakwah antum. Saatnya kita puji. Lihat kondisi, ketika dia lagi malas, kita puji. Kalau lagi naik jangan tambah pujian. Nanti tambah melayang ke atas, repot. Ya. Sudah peringatan. Baik, azan nanti kita lanjutkan setelah salat sekaligus tanya jawab. Allah taala alam bisawab.